Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun sobat berada dan kapanpun waktu sobat mendengarkan renungan firman Tuhan kali ini, saya percaya kuasa Tuhan selalu melingkupi kita. Program Berita Selamat Jari Dumah menetapkan bagi kita nas Alkitab yang menjadi dasar perenungan, yaitu di dalam kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus, pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian saya bacakan bagi kita. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, saya yakin kita tidak asing lagi mendengar kata kudus, yang menurut pengertian kita menuntun dan mengarahkan kita untuk hidup di dalam kebaikan moral. Tetapi apakah hanya akan berhenti pada sebuah tindakan moral yang terlihat? Mari kita ulas bersama-sama pengertian ini dengan memahami gambaran kekudusan di dalam Alkitab. Kudus berdasarkan teks Alkitab berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kadosh, yang berarti terpisah atau khusus atau tidak tercampur. Hal ini mengacu kepada keberadaan manusia yang berdosa berbanding terbalik dengan kesucian yang dimiliki oleh Allah. Nas kita yang ditulis oleh Rasul Paulus ini pun diperkaya dengan teks pada Perjanjian Lama. Oleh sebab itu, Perjanjian Lama merupakan referensi bagi kita untuk memahami kekudusan ini. Kata kudus pertama yang ditemukan di dalam Alkitab ada di dalam Keluaran pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-5. Yang menunjukkan pada saat itu bahwa Allah mempunyai sebuah kemuliaan dalam kesuciannya, sehingga Musa, seorang manusia yang tidak luput dalam kecemaran, tidak bisa mendekati wilayah kekudusan dari Allah. Hal ini juga merujuk kepada keberadaan bangunan bait Allah di dalam Perjanjian Lama, yaitu ruang Maha Kudus. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk mendekatinya. Hal ini ingin menunjukkan betapa dahsyatnya kekudusan itu, sehingga kecemaran tidak akan bertahan di dekatnya. Lalu, bagaimana dan apa solusinya? Kita mengetahui bahwa kecemaran itu akan berdampak sangat berbahaya jika ia mendekati kekudusan. Sehingga solusi satu-satunya adalah menjadi suci, agar mampu berada di dalam kekudusan dari Allah. Hal inilah yang mengacu Rasul Paulus menulis teks Alkitab yang telah kita bacakan tadi, bahwa kita hidup menurut daripada firman Allah, yang menyatakan bagi kita bahwa Allah diam bersama-sama dengan kita, hadir di tengah-tengah kita, sehingga Allah adalah satu-satunya pusat dari kehidupan kita. Pusat kehidupan yang dipenuhi dengan kemurnian, kesucian, sehingga kita dituntut untuk hidup kudus di dalam Allah. Kadosh, yang berarti terpisah, khusus atau tidak tercampur, juga menjadi akar pengertian di dalam teks ini. Ayatnya yang ke-17, membawa kita agar dipisahkan dari kecemaran hidup, dikhususkan dalam kekudusan, tidak tercampur dalam kenajisan, sehingga menuju kepada sebuah kesucian. Tetapi pengertian ini apakah mampu untuk dilakukan manusia? Mampukah manusia secara teknis menjalani dengan sempurna? Disinilah kehadiran Kristus menjawab segala sesuatunya. Kristus adalah kudus. Hanya Ia satu-satunya yang mampu membuat kenajisan dalam dunia menjadi kudus. Yesus adalah gambaran bara panas yang disentuhkan oleh serafim kepada bibir Yesaya, sehingga ia tidak lagi hidup di dalam kecemarannya, dan kecemarannya dihapuskan. Demikianlah Yesus menjadi satu-satunya jalan pengampunan, jalan kesucian, agar kita dikuduskan di dalamnya dan tidak mendapat kebinasaan. Sehingga di dalam Kristus ada kekudusan melalui tindakan moral
yang telah Ia ajarkan di dalam kasih-Nya. Juga ada kekudusan di dalam spiritual melalui iman dan kepercayaan bahwa Ia adalah Sang Juru Selamat. Sehingga melalui kekudusan kita memperoleh keselamatan. Biarlah melalui nas ini kita tempatkan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita, agar Ia tinggal bersama-sama dengan kita dan berada di tengah-tengah kita, sehingga tindakan, ucapan, pikiran kita dipenuhi di dalam kekudusan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang kudus, penuh dengan kemuliaan yang menguasai seluruh kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan untuk tetap hidup menyangkal keberadaan kedagingan kami. Sehingga kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami tidak luput di dalam dosa, kesalahan, bahkan kenajisan yang menjauhkan kami dari kekudusan-Mu. Oleh sebab itu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, meminta keampunan dan kelayakan daripada-Mu, memberikan kami kekudusan agar kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami binasa di dalam keberdosaan kami. Karena melalui nas yang telah kami renungkan bersama-sama tadi, membawa kami kepada pengertian agar menempatkan Engkau sebagai pusat kehidupan kami, sehingga kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, menuntun kami bertindak secara moral berdasarkan kasih-Mu, dan kuat secara spiritual di dalam kepercayaan bahwa Engkau adalah Tuhan Sang Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ada dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Sobat BSJD sekalian.